Kenapa di sekolah, kita tak pernah diajari tentang sejarah video game? Padahal di zaman sekarang, hal yang selalu mendampingi kita adalah video game. Mari kita lihat bagaimana video game berkembang di dunia ini. Generasi pertama. Perkembangan generasi pertama game konsol ditandai dengan munculnya Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey adalah game konsol rumahan yang diproduksi secara komersial. Dikembangkan oleh Ralph H. Baer dan timnya di Sander Associates, Magnavox rilis di Amerika Serikat pada bulan September tahun 1972. Sistem konsol ini menggunakan sirkuit analog untuk output dalam menayangkan gambar di televisi. Sebenarnya, game ini hanya menyajikan sejumlah titik yang bisa dikendalikan pada layar. Tapi untuk menghadirkan permainan yang asik, Magnavox melengkapi Odyssey dengan sejumlah aksesoris permainan. Tanpa aksesoris, di layar hanya terlihat titik-titik biasa. Justru dengan aksesoris itulah, permainan bisa dimainkan. Generasi kedua. Konsol game generasi kedua lebih menarik berkat seseorang bernama Nolan Bushnell. Pria inilah yang mendirikan Atari, setelah sebelumnya sukses menghadirkan mesin dingdong dan memperkenalkan permainan simulasi pingpong bernama Pong. Sepintas, game Pong ini memang mirip dengan permainan yang sudah dihadirkan oleh Odyssey. Tak heran jika kemudian Atari menuai gugatan dari Magnavox. Tapi Bushnell terus melanjutkan inovasinya dengan membuat konsol video game. Pada tahun 1977 konsol game bernama Atari 2600 tercipta. Penjualan Atari sangat sukses. Angkanya mencapai $119 juta di tahun 1980, kemudian meledak di tahun 1981 yang angka penjualannya mencapai $841 juta. Generasi ketiga. Memasuki era game generasi ketiga, Atari mencoba membuat produk lanjutannya. Tahun 1982, Atari meluncurkan game konsol yang lebih canggih dengan sistem 8-bit bernama Atari 5200. Namun, sayangnya produk tersebut tidak sesukses pendahulunya. Sedangkan di sisi lain, salah satu perusahaan game di Jepang melahirkan konsol gaming bernama Nintendo Entertainment System atau NES. Pada generasi ini, konsol-konsol game mulai menggunakan gamepad atau joypad dan penggunaan controller ini menjadi lebih populer. Generasi ketiga ini sering dianggap sebagai generasi pertama, karena merupakan permulaan dari video game yang dikenal saat ini seperti The Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, dan yang lainnya. Generasi keempat. Pada tahun 80-an, Nintendo mengalami kesuksesan karena menciptakan sebuah game konsol bernama Nintendo Entertainment System atau NES. Di samping itu, perkembangan teknologi video game semakin meningkat hingga muncul generasi keempat dengan teknologi 16-bit. Di generasi ini muncullah kompetitor baru yaitu Sega dan melahirkan sebuah konsol game bernama Sega Genesis yang sangat laris di tahun 1988. Karena hal tersebut, Nintendo tidak mau kalah dan merilis sistem barunya bernama Super Nintendo Entertainment System atau SNES di tahun 1990. Banyak game-game keren yang dirilis keduanya, beberapa di antaranya adalah seri Sonic the Hedgehog, Chrono Trigger, Super Mario World, Street of Rage, Golden Axe, dan masih banyak lagi. Generasi kelima. Di generasi kelima ini, Atari mencoba keberuntungannya lagi dengan meluncurkan Atari Jaguar pada tahun 1993. Sayangnya, sekali lagi Atari gagal memperoleh penjualan yang baik. Setahun kemudian muncul 3 konsol baru yang dirilis di Jepang, di antaranya Sega Saturn, Sony PlayStation, dan juga PC FX. Sebagai pemain baru, Sony dengan PlayStation-nya mendapatkan penjualan yang sangat baik. Tidak mau kalah, Nintendo juga ingin melanjutkan kesuksesan masa lalunya dengan menciptakan konsol bernama Nintendo 64. Pada generasi ini, banyak developer yang merilis game 3 dimensi karena spesifikasi mumpuni yang dimiliki oleh Sony PlayStation dan juga Nintendo 64. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Generasi ke-6.
Generasi ini dibuka oleh sebuah konsol dari kompetitor Sega bernama Sega Dreamcast pada tahun 1998. Konsol ini tidak hanya menampilkan grafis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan konsol 32-bit dan 64-bit, namun juga hadir dengan dukungan internet untuk bermain secara online. Walaupun mendapatkan kesuksesan, popularitas Sega Dreamcast juga cepat surut. Kemudian Sony PlayStation 2 muncul sebagai pahlawan di generasi konsol ke-6. Diikuti dengan Nintendo GameCube dan juga Microsoft Xbox. Sama seperti sebelumnya, Sony memenangkan pertarungan konsol walaupun kedua pesaingnya kuat. Jika sebelumnya Grand Theft Auto memiliki kamera yang hanya menyorot dari atas, pada seri ketiga ini, para gamer akan merasakan pengalaman menjadi pelaku kriminal ala GTA dengan sudut pandang dari segala arah. Generasi ke-7. Generasi ke-7 dibuka oleh Nintendo dengan konsol handheldnya yang bernama Nintendo DS, dan diikuti oleh Sony dengan PSP. Kedua pesaing tersebut memiliki nilai jual yang berbeda. Sony tetap menjual segi grafis yang didukung dengan spesifikasi yang powerful, sedangkan Nintendo DS menawarkan gameplay yang lebih interaktif. Di tahun 2005, Microsoft merilis Xbox 360 dan pada tahun 2006 Sony mengikutinya dengan merilis PlayStation 3. Akan tetapi, ketika kedua rivalnya tersebut bersaing dengan spesifikasi mana yang paling kuat, Nintendo Wii ingin memberikan pengalaman gaming baru. Nintendo Wii memiliki kualitas grafis yang tidak jauh berbeda dengan konsol gaming generasi sebelumnya. Penjualan Wii juga sangat diperhitungkan di waktu itu. Generasi ke-8. Pada generasi ini, 3 perusahaan besar konsol game bersaing semakin ketat dan menawarkan fitur-fitur yang lebih menarik dibandingkan dengan fitur sebelumnya. Microsoft yang menawarkan Xbox One, Sony yang menawarkan PS4, dan Nintendo menawarkan konsol game bernama Nintendo Switch. Tidak hanya fitur, namun juga game-game yang ada di setiap masing-masing konsol game ini lebih menarik dengan grafis yang sangat real serta visual yang lebih halus. Nah, itulah 8 generasi yang menjadi perkembangan konsol game untuk saat ini. Dan akan ada kabar gembira karena Sony akhirnya secara resmi memperkenalkan PlayStation 5 kepada publik. Dalam acara live streaming bertajuk PS5 The Future of Gaming, pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juni tahun 2020, Sony menyibak tabir misteri penampilan konsol penerus PS4 tersebut. Siapa di sini yang sedang menunggu kehadiran PS5? Kalau dilihat dari perkembangan setiap tahun, game semakin canggih. Menurut Sobat Ikonik, 20 tahun ke depan akan secanggih apa model game yang akan datang? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.